Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Ya, baik. Jadi barisan aritmatika itu juga disebut dengan barisan hitung, ya. Terus nanti ada istilah beda, ya. Beda itu jika selisih antara dua suku berdekatan pada barisan aritmatika itu tetap, maka dia merupakan beda. Jadi nanti mengetahui apakah barisan itu aritmatika atau bukan, itu bisa kita lihat dari selisih antar dua suku berdekatan. Nah, terus nanti kita akan membahas mengenai deret aritmatika, yaitu jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Baik, coba kalian perhatikan contoh berikut. Jadi di sini kita punya barisan angkanya adalah 15, 19, 23, sampai terakhir itu adalah 55. Nah, angka terakhirnya adalah 55. Jadi, di barisan itu ada istilah suku. Untuk angka pertama, yaitu yang 15 ini, itu dia merupakan suku pertama. Jadi, disimbolkan dengan U1. Jadi, suku pada barisan disimbolkan dengan U. Ya. Terus, 19, angka kedua pada barisan tersebut disimbolkan dengan U2. Seterusnya, itu 23 gitu ya. 23 adalah suku ketiga. Nah, 55 itu dia berada di urutan terakhir, di mana kita tidak tahu urutan keberapa 55 tersebut. Jadi kita simbolkan dengan UN, ya. UN menunjukkan suku pada urutan ke N, gitu ya. Nah, baik. Jadi kalau ditanya beda, ya, beda daripada barisan ini, beda itu kan disimbolkan dengan huruf B, ya, huruf B kecil seperti ini. Beda sesuai dengan definisinya itu adalah selisih antara dua suku berdekatan. Artinya dua suku yang berdekatan itu seperti 15 ke 19, 23 dengan 19. Nah, itu berdekatan. Tidak boleh 23 dan 15. Itu dia harus melewati 19, maka dia dikatakan bukan suku yang berdekatan. Jadi dia harus bersampingan, ya. Di samping suku tersebut harus kita buat selisihnya. Jadi selisih, ya, bukan selisih itu adalah pengurangan, tapi biasanya angka besar dikurangi angka yang kecil. Jadi selisih itu, jadi kita punya rumus N, UN dikurang UN kurang 1. Gampangnya seperti ini. Misalkan kita punya suku kedua, maka nanti dia harus dikurangi dengan suku pertama. Apakah U2 dikurang U1 saja? Tidak, ya. Beda itu bisa kita ambil dari suku keberapapun, tapi dia harus dikurangkan dengan suku sebelumnya, gitu ya. Jadi U3 misalkan dikurangi dengan U2, atau U5 dikurangi U4, dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi, dan seterusnya. Dia harus berdekatan, tidak boleh U3 dikurang U1 itu tidak boleh, karena dia harus melewati atau meloncati 2. Nah, dia harus berdampingan. Bisa dipahami? Oke, saya harap bisa dipahami. Nanti pada rumus barisan dan deret itu ada istilah atau simbol A, ya. A itu merupakan suku pertama. Suku pertama dari barisan aritmatika tersebut. Ya, U1 atau A itu dia adalah suku pertama. Baik, kita bahas ke rumusnya dulu. Rumus daripada barisan aritmatika, ya. Barisan aritmatika. Oke, baik. Itu rumusnya disimbolkan dengan UN. Jadi barisan rumusnya adalah UN. UN, ya. A ditambah N kurang 1 kali B. Ini adalah rumus daripada barisan aritmatika, di mana A tadi sudah saya jelaskan bahwa dia adalah suku pertama, B itu adalah beda. Cara mencari beda adalah suku kedua kurang suku pertama, atau suku ketiga dikurang suku kedua, dan seterusnya. Dan N itu menunjukkan banyaknya suku, ya, banyaknya suku. Jadi misalkan U10 berarti maksudnya adalah suku ke-10, kayak gitu. Nah, terus ada rumus deret aritmatika. Rumusnya adalah SN, ya. SN itu kalau kalian familiar dengan program Microsoft Excel, itu ada rumus
sama dengan sum berapa gitu ya. Nah, ini menjumlah. Jadi rumus jumlahan dari Excel itu dia menggunakan sum, menjumlah kolom yang ada di sel tersebut. Jadi berasal dari kayak gitu. Jadi SN itu artinya deret ya, artinya jumlah. Jadi kalau kalian nanti bingung menentukan soalnya rumus yang mana yang dipakai, nanti kita bahas contoh-contoh soal untuk mengetahui penggunaan daripada rumus-rumus tersebut. Baik, rumus SN itu sendiri itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Atau kalau kita mengetahui sudah U daripada soal yang misalkan ditanya jumlah 20 suku pertama. 20 suku pertama artinya dari U1 sampai U20 kita tambah, kita jumlahkan, maka nanti itu merupakan S20-nya gitu ya, S20-nya. Jadi nanti kalau kita sudah tahu misalkan suku ke-20 itu berapa, misalkan suku ke-20 adalah nilainya 100 gitu ya. Kalau nilainya sudah tahu U20, maka kita bisa menggunakan rumus kedua ini, yaitu N per 2 dikali dengan A ditambah UN. Jadi ada dua rumus untuk deret aritmatika, yang biasanya kalau tidak diketahui UN-nya, maka yang digunakan adalah rumus yang pertama ini. Baik, kita langsung ke contoh soalnya supaya tahu penggunaan rumus tersebut seperti apa. Nah, di sini ada contoh soal ya. Diketahui nomor 1, diketahui barisan 28, 35, 42 hingga 399. Maka tentukan. Nah, ini ada anaknya banyak banget. Yang pertama kita harus menentukan suku pertamanya, bedanya suku ke-10, suku ke-8, jumlah 12 suku pertama, jumlah 10 suku pertama, dan yang terakhir adalah suku keberapakah 399 tersebut. Baik, kita akan jawab satu persatu soal ini. Nah, jadi untuk soal ini ya, yang pertama ada barisan 28, 35, 42 sampai 399. Kita sebenarnya dari soal tidak diketahui apakah dia aritmatika atau bukan. Nah, maka nanti kita harus menyelidiki apakah dia aritmatika atau bukan. Yang pertama, itu tanpa harus menyelidiki sebenarnya. Dia bertanya suku pertama. Suku pertama itu dia kan U1 ya. Berarti sama saja dengan A ya, yaitu 28. Jadi suku pertama itu adalah angka pertama dari barisan tersebut, yaitu 28. Yang kedua, dia bertanya beda. Kalau ada soalnya nanya beda, berarti udah nih, ini adalah barisan aritmatika. Jadi langsung aja kalian cari nilai bedanya. Tapi misalkan dari soal dia tidak tahu nih, nggak ditanya beda, maka kalian harus menyelidiki dulu. Ya, nanti ini kita akan selidiki. Bagaimana cara menyelidikinya, yaitu kita kurangkan atau kita cari selisih antara suku yang berdekatan. Yaitu misalnya saya ambil suku kedua dan suku pertama. Kita cari U2-nya itu adalah 35, U1-nya 28. U2 itu adalah suku kedua, berarti urutan kedua daripada barisan tersebut, yaitu 35. Nah, 35 dikurang 28 itu sama dengan 7 ya. 7. Nah, sekarang kita selidiki sekali lagi. Benarkah nilainya juga 7? Yaitu misalkan saya kurangkan U3 dan U2. U3-nya di situ 42, U2-nya 35. Nilainya juga sama dengan 7. Fix. Kalau nilainya sama bedanya, maka dia merupakan aritmatika ya. Dia merupakan barisan aritmatika. Baik, kalau kita sudah peroleh nih A-nya 28, B-nya 7, berarti untuk soal yang C, itu kan yang ditanya adalah suku ke-10 ya, suku ke-10. Kalau ditanya suku ke berapa gitu ya, maka ini merupakan rumus barisan, yaitu UN, di mana N-nya dia minta 10 karena dia minta ke 10. Kalau misalkan yang D itu suku ke-8 berarti U8 gitu ya. Kalau hanya bertanya suku ke, maka rumus yang dipakai adalah rumus UN. Ingat, setiap mengerjakan soal dengan rumus yang baru seperti ini, maka kalian harus tulis dulu rumusnya, baru kalian ganti angkanya gitu ya. B, jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, karena dia barisan aritmatika, dimana N-nya
Ya, n-nya itu adalah 10. Ya, dia minta ke berapa tadi urutannya? 10, berarti n-nya adalah 10. Ya, n itu adalah banyaknya suku. Jadi n-nya adalah 10. Sekarang kita masukkan a-nya tadi 28 ditambah 10 kurang 1 kali b-nya tadi 7. Ya, jadi 28 ditambah 9 kali kali 7, yaitu 28 ditambah 63. Ingat ya, ada penjumlahan dan perkalian di sini. Maka kalian harus mengerjakan perkaliannya dulu. Kalau yang di dalam kurung, ada dalam kurung, maka kerjakan yang di dalam kurung dulu, gitu ya. Harus bisa menentukan yang mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu dalam operasi hitung seperti ini. Baik, sekarang 28 ditambah 63 itu sama dengan 91 ya. Jadi urutan ke-10 atau suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut adalah 91. Sekarang kita akan cari yang D. Samping sini biar gampang. Jadi yang D itu dia bertanya suku ke-8 ya. Ini soalnya ganjil semua ini. Genap semua ini. Suku ke-8 ya. Suku ke-8 berarti kita tulis dulu rumusnya biar ingat terus. A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi dia minta U8. U8 sama dengan A-nya kita ganti jadi 28, suku pertama. N-nya ke-8. Berarti N-nya adalah 8 kurang 1 kali B-nya 7. Jadi nanti kita peroleh 28 ditambah, kita kerjakan dalam kurung dulu, 7 kali 7. Sehingga kita peroleh 28 ditambah 49. Yaitu 77 ya. Jadi suku ke-8 dari barisan tersebut adalah 77. Baik. Sudah nih sampai D kita kerjakan. Sekarang kita akan bahas soal yang E dan F. Soalnya sama tapi beda N-nya ya. Kalau tadi C dan D bertanya suku ke berapa gitu ya, maka itu merupakan soal UN ya, suku barisan. Kalau ada kata jumlah, maka kita menggunakan rumus yang SN ya. Ingat, deret aritmatika itu simbolnya adalah SN. Pokoknya kalau deret SN, kalau barisan UN. Entah itu aritmatika atau geometri, simbolnya tetap sama tapi beda rumus. Ya, beda konsepnya. Tapi tetap simbolnya barisan UN, SN itu adalah deret atau jumlah. Nah, sekarang perhatikan. Yang E, jumlah 12 suku pertama. Berarti N-nya adalah 12. Berarti yang E itu dia bertanya S12 ya. S12. Nah, sekarang perhatikan. Rumus daripada SN itu dia kan ada 2 ya. Ada 2. N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Atau N per 2 kali A ditambah UN. Kapan kita menggunakan rumus ini? Sebenarnya kalau sudah tahu A dan B-nya, kalian bisa gunakan rumus itu yang pertama ya, rumus pertama aja. Tapi kalau kita sudah tahu nilai U12-nya nih, karena tadi kan yang ditanya adalah jumlah 12 suku pertama, berarti U12. Kalau kalian sudah tahu nilai U12 ya, berarti bisa gunakan rumus yang kedua ini yang ada UN-nya. Tapi kalau tidak tahu, nggak usah nyari dulu, karena ada rumus pertama yang biasa sering digunakan ya, umumnya digunakan adalah yang rumus pertama itu. Jika diketahui N, A, dan B-nya, maka gunakan rumus yang pertama ya. Opsi untuk rumus kedua jika hanya diketahui UN-nya ya, seperti itu. Maka kalau kita tidak tahu U12, ya udah kita gunakan rumus yang pertama saja. Kembali ke soal sini, berarti yang kita gunakan adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, berarti S12 yang kita tanya. Kita cari. N-nya adalah 12, berarti 12 per 2 dikali 2A. 2A berarti 2 dikali 28 ya. A-nya tadi 28 kan ya. N-nya itu 12. Kurang 1 kali 7. Nah, 12 per 2 itu kan bisa ya dibagi. Jadi 12 bagi 2, 6. Dikali dengan 56. Ditambah 11 dikali 7. Ya, kita selesaikan. Perhatikan, di sini ada kurung 2 kali nih. Ya, 2 kali kurung.
kurung besar dan di dalamnya ada kurung kecil. Nah, maka kalian harus menyelesaikan kurung kecil. Jadi jangan sampai kalian keliru untuk menyelesaikannya. Ya, selesaikan dulu kurung kecil, yaitu dapat 11. Jadi nanti 6 ini tetap ya, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu nih. 56 ditambah 77 ya. 77, maka nanti kita peroleh 6 dikali 133 ya. 133. Nah, mau kalian kurungi, boleh, tidak dikurungi juga boleh, langsung kayak 6 dikali 133 juga boleh ya. Terserah kalian aja. Terus kita kalikan dengan 6, itu jawabannya 798. Ingat, ini adalah jumlah ya. Jadi arti jumlahnya itu adalah 28. Ya, 28 ditambah 35 ditambah 42 ditambah seterusnya sampai 12 suku ya, 12 angka. Itu kalian jumlah, nanti jumlahnya adalah 798. Baik, soal yang F ya, sama nih, jumlah 10 suku pertama tapinya. Jadi jumlah 10 suku pertama artinya N-nya 10. Jadi tetap menggunakan SN, rumus SN, karena ada kata jumlah ya, ada kata jumlah. Nah, sekarang untuk soal yang F, kita gunakan rumus yang mana nih gitu ya. Apakah U10 sudah kita cari sebelumnya? Ada ya, U10 sudah kita cari sebelumnya, yaitu di soal C. Maka kalau seperti itu, kalian sudah bisa menggunakan rumus yang kedua, SN yang kedua ini gitu ya. Jadi, untuk yang F itu kita gunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah dengan UN ya. Dimana yang tadi ditanya N-nya adalah 10. Jumlah 10 suku pertama. Berarti S10 sama dengan 10 per 2 dikali A-nya tadi 28 ditambah UN. Berarti di sini adalah U10 ya. Oke, supaya gampang saya tidak ganti dulu deh. Bentar. Saya tidak ganti dulu N dan A-nya biar kelihatan ya. Jadi di sini N-nya tetap N per 2 dikali A gitu ya. Tambah U10. Karena di sini yang ditanya adalah S10, maka harus di sini U10 gitu ya. Baik, jadi N-nya kita ganti baru N per 2. Jadi 10 per 2 dikali 28 ditambah U10 baru. Kita lihat U10 tadi nilainya adalah 91. Jadi kita ganti jadi 91 di sini nilainya. Nah, ini 5 dikali 28 tambah 91 itu adalah 119 ya. Terus kita kalikan dengan 5, maka jawabannya adalah 595. Nah, ini adalah S10. Jika kalian merasa benar nggak sih ini jawabannya gitu, boleh kita kerjakan menggunakan rumus yang pertama, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B, yaitu S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali A. A-nya tadi 28 ya, ditambah 10 kurang 1 kali 7 B-nya. Baru nanti di sini 5 dikali 2 kali 28 itu adalah 56 ditambah 9 kali 7. Jadi 5 dikali 56 ditambah 63. Jadi 5 dikali 119 ya, 56 tambah 63 119. Nah, nilainya juga sama ya. Kan sama nih, 5 dikali 119 juga. Jadi jawabannya adalah 595 juga, sama. Nah, jadi itu rumus yang kedua tadi, SN yang kedua itu mempermudah kita sebenarnya untuk menghitung asal diketahui UN-nya gitu ya. Gitu. Jadi penggunaan rumusnya seperti itu. Tadi saya bikin soal SN-nya itu dalam bentuk angka yang genap ya. Genap semua ini. 12, 10. Bagaimana kalau dia ganjil? Kita bahas di soal berikutnya aja kalau begitu ya. Kita lanjut untuk soal yang G. Yang G, dia bertanya. Barisannya kan tadi 28, 35, 42 hingga 399. Kita ketahui 28 itu adalah U1,
35U2, 42 itu adalah U3, maka 399 adalah suku terakhir. Tapi kita tidak tahu nih dia suku keberapa, maka kita simbolkan dengan suku N, suku ke N. Jadi UN itu adalah 399. Nah, pertanyaan untuk soal yang G itu adalah suku keberapakah 399 tersebut. Jadi artinya urutan keberapa nih 399 gitu kan. Maka kalian harus cari apanya? Betul, N-nya yang harus kita cari, urutan keberapa gitu kan. Jadi kita harus mencari N-nya. Terus apa yang kita gunakan rumusnya? UN kah, SN kah? Iya, kita menggunakan rumus UN. Kenapa jadi UN? Karena di sini diketahui dari soal udah UN-nya adalah 399. Jadi kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kita ganti nih. UN-nya jadi 399. Ya, udah diketahui dari soal. A-nya itu kan dia sama dengan U1. Jadi 28. Terus N-nya berapa? Itu yang kita cari. Jadi tetap. Ya, tidak diganti. B-nya 7. Terus 399 bakalan kita selesaikan dengan 28. Jadi pindah ruas nih 28. Kenapa nggak 7 aja yang dipindah? Nggak bisa, karena 7 itu ada gandengannya. Dia dikali dengan N kurang 1. Jadi tidak bisa dipindah-pindah. Yang bisa dipindah yang sendiri, yang jomblo. Nah, itu 28. Jadi 28 pindah karena dia positif, pindah jadi negatif. Posisinya kan di sini dia penjumlahan ya. Jadi pindah jadi pengurangan. N kurang 1 tetap dikali 7. Nah, 399 dikurang 28 itu kan nilainya sama dengan 371 ya. Sama dengan N kurang 1 kali 7. Oke, mau kalian kali pelangi itu boleh ya, gak masalah. Atau pengen langsung kalian pindahkan aja 7-nya ke samping gitu. Nah, posisinya kan dia dikali nih. Kalau kali pindah harus jadi apa? Bagi. Jadi 371 dibagi 7 sama dengan N kurang 1. 371 bagi 7 itu kan sama dengan 53 ya. Berarti nilai N-nya sama dengan ya 53 ditambah 1. Min 1 yang ini pindah ruas. Jadi tambah. Jadi 54 sama dengan N. Udah terselesaikan nih soalnya. Jadi urutan keberapakah 399? Yaitu urutan U54. Urutan ke-54. Baik, kita lanjut ke video berikutnya aja untuk contoh-contoh soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.